Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di praktikum studi kelayakan. Yang insya Allah kita akan membahas hari ini tentang benefit dan cost dari hasil perhitungan dinamika populasi. Baik, sebelumnya akan saya coba tampilkan dulu. Baik, jadi praktikum kita kali ini adalah tentang penentuan benefit dan cost pada usaha sapi perah yang merupakan lanjutan dari studi kelayakan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah pertama, asumsi harga teknis dan zooteknis itu adalah sudah benar. Jadi pada posisi asumsi ini harus berada di sheet 1. Kemudian yang berikutnya adalah dinamika populasi atau produksi dari harian atau bulanan itu berada di posisi sheet 2. Kemudian selanjutnya dinamika populasi produksi itu kemudian diubah ke tahunan. Itu yang ada di sheet 3. Baru sheet keempatnya adalah benefit dan cost analysis. Baik, kita akan langsung menuju ke tabel Excel-nya. Kemarin pada channel sebelumnya itu kita sudah ada tiga channel terkait dengan dinamika populasi yang sudah diterangkan selama bersesi, dibagi 3 sesi kemarin. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan apa yang sudah dibuat di dalam dinamika populasi ditransformasi ke dalam nilai rupiah yang berupa penerimaan dan juga biaya. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa di sheet 1 itu terkait dengan asumsi. Jadi asumsi ini harus sudah fix ya. Asumsi ini harus sudah betul. Kita terkait dengan sapi perah ya. Jadi contohnya adalah sapi perah sudah di asumsi pertama, di asumsi itu kita sudah ditetapkan harga, jangan ada rentang ya di antara harga ini antara 10.000 sampai 20.000 jangan. Karena ini harus nilai fix ya. Kemudian ada koefisien teknis, itu berupa bangunan, kandang, berapa luasannya, kemudian kandang juga berapa luasannya, peralatan dan mesin, berapa jumlah kebutuhannya. Ini saya bikin perumpamaannya saja ya, jadi tidak secara benar gitu. Jadi ini hanya mencoba untuk mengaplikasikan transformasi dari asumsi ke dinamika populasi ke nantinya ke benefit dan biaya. Jadi misalnya pick up, 5 kendaraan sama motor, kemudian pakan kebutuhannya. Ini memang lebih rumit lagi, artinya lebih ditambahkan lagi asumsinya selain di channel sebelumnya ya. Karena ini kita akan memprediksi biaya dan penerimaan. Kemudian ada darah, ada pedet, ada kotoran, ada produksi susu, ada tenaga kerja, ada kebutuhan bensin yang ini merupakan koefisien teknis ya, masuk ke dalam koefisien teknis. Selanjutnya kalau ini koefisien zooteknis yang kita gunakan untuk penentuan dinamika populasi. Oke baik, jadi sudah agak kompleks ya dari channel sebelumnya. Oke, jadi kita akan masuk ke dinamika populasi. Mohon maaf ini kita dinamika populasi. Oke. Jadi pada channel sebelumnya kalau kalian sudah perhatikan ini sudah dilihat ya. Ada dari mulai kita beli awal bunting sampai ditransformasi ke dalam satuan bulan di mana sapi secara struktur sudah teridentifikasi ya. Jadi kalian sudah bisa lihat ya. Kemudian selanjutnya juga dinamika pakan sebagai hasil dari berapa jumlah pakan yang dibutuhkan selama 1 bulan. Jadi ini per bulannya. Ini per bulannya. Ini berapa lama kebutuhan per bulannya, ini yang harus tetap diperhatikan. Ini dan selanjutnya perhitungannya sudah disampaikan. Kemudian dinamika limbah. Dinamika limbah sama dengan struktur populasinya nanti ada jumlahnya ya. Jumlah limbah yang dihasilkan selama per bulan yang nanti akan kita coba akumulasi dalam per tahun. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, hal yang penting berikutnya adalah ke sheet 3 yang kemarin kita belum sempat. Jadi pada saat ini kita akan mencoba mensempatkan diri
mengkumulatif dari dinamika tahunan dari sapi perah. Jadi dinamika ini itu akan terlihat dari dinamika bulanannya. Jadi nanti pada tahun, misalnya pada akhir tahun ke 12 di tahun ke-1 itu berapa sih totalnya? Jadi misalnya total sapi perah ada 498, kemudian pedet lepas sapi itu 237 misalnya. Kemudian ada pedet yang lepas penjualan pedet lepas sapi itu kan jantan ya, kita keluarkan yang jantan, yang ini adalah betina, yang ini adalah jantan. Kemudian populasi akhirnya 735. Oh, mohon maaf, ini bukan 73, populasi akhir ya. Jadi populasi itu adalah pertambahan dari 498 ditambah 237. Jadi 75. Jadi posisi sapi perahnya ada di posisi 735. Kemudian dari posisi tersebut tentunya produksi susu yang dihasilkannya adalah selama sepanjang 12 bulan itu, pada saat dimulainya sapi darah itu melahirkan, pada saat itulah kita hitung jumlah produksi susunya. Misalnya adalah 896.400 kilo dalam 1 tahun. Berarti nanti dijumlahkan ya. Jadi nanti jumlah per bulan susunya ditambahkan per bulannya ya. Bulan ke berapa nih misalnya kita coba cek bulan ke berapa sapi ini mulai produksi. Nah ini pada bulan ke-7. Nah, berarti pada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, inilah total produksi susunya ya. Nah, ini total produksi susunya kita jumlahkan sehingga menjadi ini misalnya. Menjadi 89400. Dan selanjutnya seperti itu ya. Jadi tiap tahunnya kita jumlahkan total populasi itu seberapa. Sehingga kenapa kita menggunakan total populasi ini? Karena untuk memperhitungkan biaya dan penerimaan selama 1 tahun. Jadi dalam cash flow-nya nanti kita hitung per tahun selama 5 tahun. Nah, ini selama kurun waktu 5 tahun, kalau kalian sudah membuat struktur populasinya selama 5 tahun, inilah kondisinya. Ini hitungan kasar saya ya. Kemudian dari dinamika populasi tersebut kita coba ke dinamika pakan. Nah, pakan yang dibutuhkan itu adalah hijauan, konsentrat, susu, dan milk replacer. Ini berapa kebutuhannya juga sama dihitung. Jadi sampai akhir tahun di tahun ke-1 pada bulan ke-12 jumlahnya adalah jumlahkan. Jadi jumlah pakan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12 misalnya dari konsentrat dari bulan 1 ke 12 sama, itu dijumlahkan ada berapa totalnya. Ini total dari masing-masing. Selanjutnya juga jumlah kotoran. Kalau kotoran sih kita bisa hitung secara kumulatif ya. Jadi dari mulai laktasi, pedet dan lain sebagainya laktasi, sapi laktasi, darah, dan pedet ini dijumlahkan secara total. Misalnya seperti ini. Oke, jadi kita sudah memiliki akumulasi dari dinamika populasi, dinamika pakan, dan dinamika limbah. Nah, mengapa ini diperhitungkan? Karena untuk memudahkan perhitungan ke benefit analysis. Oke, nah baik. Sebetulnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan di dalam benefit analisis ini adalah ada cash inflow. Cash inflow itu adalah uang tunai yang masuk atau sebagai penerimaan. Yang kedua adalah cash outflow, adalah uang tunai yang dikeluarkan. Jadi uang tunai. Jadi di dalam perhitungan nanti selanjutnya itu yang dimaksud dengan kita menggunakan cash flow di dalam perhitungan analisis kelayakan. Baik, kita coba identifikasi. Di dalam penerimaan apa saja? Yang penting, yang utama dari produksi sapi perah ini adalah susu. Oke, ada penjualan lainnya yaitu berupa pedet. Kemudian ada penjualan sapi akhir, ada penjualan kotoran jika nanti kotoran itu dijual. Oke, kemudian kita coba identifikasi ada lagi kira-kira. Oke, misalnya seperti ini dulu. Selanjutnya adalah cash outflow, ada biaya investasi. Di awal kita sudah mencanangkan ada bangunan, ada peralatan, ada kandang, dan lain sebagainya. Kita coba identifikasi menjadi nilai. Oke, ada di sini ada pembelian lahan bangunan, ada pembelian lahan kebun, ada pembelian darah bunting sebagai awal kan dari tadi. Kemudian ada kantor, ada mes, ada gudang pakan. Itu semuanya ada di dalam asumsi ya, disamakan dengan asumsi. Ruang, semuanya yang berupa bangunan, berupa peralatan, berupa mesin, berupa kendaraan, itu masuk ke dalam investasi. Karena memang diadakan pada investasi. Ingat bahwa
penentuan angka 1 di sini adalah tahun ke-1, berarti di tahun ke-1 tersebut tidak ada penerimaan apapun, karena fokus pada pembangunan. Jadi nanti semua biaya itu akan ada di sini. Ada di sini. Di penerimaan nanti kosong, ya. Dan yang kedua itu adalah investasi, yang kedua adalah operasional. Jadi ada biaya operasional terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetapnya adalah ada gaji manajer, ada gaji administrasi yang dibayar bulanan ya, secara tetap, ada pembayaran listrik, misalnya ada pajak dan pembinaan bangunan atau PBB. Kemudian biaya tadi tetapnya adalah misalnya konsentrat, hijauan, molecular pressure, kemudian susu, pembelian susu ya untuk untuk PD tanah misalnya diperlukan, kemudian kita konversi walaupun kita nilaikan ya uang susunya kita nilaikan dalam bentuk uang. Kemudian anak-anak kandang. Kenapa anak kandang atau tenaga kerja kandang di sini menjadi biaya tidak tetap? Karena bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi sesuai dengan kebutuhan jumlah sapi nantinya ya. Kemudian ada biaya IB, ada biaya kesehatan, ada biaya bensin. Misalnya bukan premium, bukannya premix. Premium sudah tidak ada. Biaya premix. Ya, premix. Misalnya, baru nanti ini masih secara sederhana, ini ada net benefit yang merupakan pengurangan antara penerimaan dikurangi dengan biaya total. Oke, jadi pengurangan tadi kita coba masukkan di sini. Jadi yang satu Romawi 1 dikurangi Romawi 2. Romawi 2. Oke, baik. Kita mulai dari penerimaan dulu ya. Misal kita ambilnya dari total dinamika populasi tahunan. Penjualan susu. Oke, kita coba sama dengan kemudian produksi susunya di sini ada berapa? Nah, ini tahun ke-1 ya. Nah, ini kalau di sini tahun ke-1 berarti dimulainya bukan tahun ke-1 tapi di tahun kedua. Di tahun kedua karena tadi kita sepakati di tahun ke-1 itu tidak ada aktivitas. Semuanya pembangunan ya. Berarti produksi tersebut adalah di tahun kedua. Kemudian sama dengan produksi susunya berapa? Ini tinggal dikali dengan harga susunya. Harga susu mana di sini? Harga susu, nah ini 5.000 misalnya harga susu. Tinggal enter. Oke. Nah, tinggal nanti gimana apakah sama atau tidak. Nah, supaya yang tetap itu kan harga ya. Harga susunya misalnya tidak ada perubahan, tinggal dikasih tanda pagar. Oke. Nah, tanda dolar ya supaya tetap. Tinggal kita bisa tarik ke sini dari sini. Karena yang berubahnya adalah ini, yang berubahnya adalah ini. Oke, jadi yang harga 5.000-nya tetap ya, tidak ada perubahan. Misalnya seperti itu. Nah, tinggal tarik saja. Nah, inilah penerimaan dari susu. Oke, selanjutnya penerimaan dari pedet. Misalnya di tahun ke-1 ada nggak penerimaan dari pedet? Oh, ada. Penjualan pedet jantan ya, yang lepas sapi. Nah, ini kita coba tarik sama dengan jumlah pedetnya ada berapa? 237 dikali dengan harga pedet. Coba harga pedet kembali ke asumsi harga pedet. Nah, ini harga pedet lepas sapi 5 juta. Tinggal dikalikan saja. Nah, ini yang tadi yang fix itu kan adalah harga pedet, berarti tinggal dikasih dolar. Sehingga kita bisa nanti menariknya ya. Oke, kita tarik. Penjualan sapi upgrade kita coba cek apakah ada. Oh, tidak ada. Kosong. Berarti penjualan sapi upgrade tidak usah dihitung. Penjualan kotoran. Nah, penjualan kotoran kita jumlah kotoran ada ya. Kita sama dengan kotorannya mana? Kita lihat di kotoran. Nah, ini produksi kotoran dikali dengan harga kotoran. Beberapa harga kotoran? Harga limbah nih. Harga limbah 150 perak. Nah, ini yang fix adalah yang 150 rupiah, berarti kita tinggal dikasih pagar. Dikasih dolar. Supaya tetap tidak berubah harga yang pengalinya. Nah, ini. Dapatlah penerimaan selama 5 tahun, tinggal dijumlahkan saja totalnya pakai SAM. Oke. Sehingga total pendapatan atau cash inflow-nya adalah 5 miliar, terus meningkat sampai 10 miliar. Baik. Itu di penerimaan. Selanjutnya adalah kita masuk ke biaya. Nah, ini area ini adalah area tahun pertama ya.
Artinya area ini adalah area yang menjadi pembangunan di awal tahun. Artinya ada uang yang harus kita siapkan di awal tahun supaya ada pembangunan. Nah, pembelian lahan bangunan misalnya sama dengan berapa sih lahan bangunan? Kita coba diasumsi lahan bangunan itu adalah 1 hektar. 1 hektar itu berarti sama dengan 10.000 meter persegi ya. Berarti anggaplah 1 hektar itu dikali dengan harga lahan ini 5.000 per meter. Nah, berhubung di sini, oke, kita bikin asumsi lagi nih. Kita bikin asumsi lagi ada yang kurang di sini. Kita bikin lagi asumsi 1 hektar sama dengan di sini ya. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi ya. Nah, 10.000 meter persegi di sini supaya anak mengkalikannya ya. Oke. Nah, ini kita mau coba lagi sama dengan kan 1 hektar nih untuk bangunan dikali dengan 10.000 meter persegi kan dikali dengan harga. Harganya adalah ini. Nah, harga lahan begini kan 500.000. Kita enter saja. Nah, ini harga lahannya adalah 5 miliar untuk bangunan. Selanjutnya untuk kebun, untuk lahan bangunan ini untuk lahannya saja. Untuk kebun sama tadi 2 hektar dikali dengan 10.000 per meter persegi dikali dengan harganya. Anggaplah sama ya. Lahannya tuh anggaplah sama. 10 miliar. Oke, ini kalau beli ya. Kemudian pembelian darah bunting. Nah, darah bunting kita beli berapa? 498 kan ya. Nah, dia ada 49 darah bunting 498 itu dikali dengan berapa harganya? Harga darah. Oh, tidak ada ya. Sofi Apkir ada juga. Oke, kita bikin karena ini tidak ada. Memang asumsi itu akan begitu ya. Jadi nanti akan ada dicek lagi harga kalau harga PD sebentar ya. Kita cek. Oh, harga PD ada ya, harga darah ya. Harga darah misalnya darah bunting ya. Harga darah bunting itu adalah 15 juta. Ya, 15 juta. RP per ekor. Oke, baik. Kita sudah ada ya. Berarti kita bisa menghitung nih. Sama dengan darahnya 498 dikali dengan harganya 15 juta. Nah, inilah harga darahnya 7 miliar. Untuk bangunan kantor, kita sama dengan tinggal ambil di asumsi bangunan kantor itu berapa luasannya? 30 meter persegi kali dengan harganya berapa? Harga bangunan ya. Nah, ini harga bangunan 3 juta. Tinggal kalikan saja. Kemudian mes juga begitu. Mes ada 40 meter persegi kali harganya tetap kalau bangunan itu sama ya di 3 juta. Ini bangunan namanya juga. Oh, maaf, ini ada yang salah berarti. Oke, ada yang salah sama dengan mes dikali dengan harganya ya, bangunan ya, harga bangunan. Karena mes itu kan bangunan. 120 juta, kemudian gudang pakan anggaplah sama juga. Berapa gudang pakan luasannya? Nah, ini 60 dikali dengan harganya juga. Ya, oke. Juga ada gudang peralatan sama luasannya berapa gudang peralatan? 60 kali 3 juta. Kemudian ada ruang pemerahan. Ruang pemerahan itu adalah luasannya. Ruang pemerahan juga sama 60 dikali dengan harga 3 juta per meter persegi. Ya,
Nah, inilah nilai dari investasi yang akan kita itu nilai investasi ya, biaya investasi. Kemudian kandang sapi laktasi. Nah, masuk ke kandang sekarang ya. Kandang untuk sapi laktasi itu berapa luasannya? 100 meter persegi dikali dengan harga bangunan kandang. Ini kandang 2,5 juta. Oke, 250 juta. Kemudian untuk kandang darah luasannya 40 dikali dengan 2,5 juta. Oke. Kemudian kandang pedet luasannya ini kali dengan 2,5 juta. Kemudian ada skop. Skop itu berapa unit ya? Kita lihat skop peralatan ya, berarti masuk ke peralatan kandang. Ini ada skop 10 kali dengan harganya diasumsi harga skop, mana ini skop. Nah ini skop ya, 50.000. Sama juga dengan cangkul. Cangkul berapa unit di sini? Ada cangkul 10 unit juga dikali dengan harga skop ya, harga cangkul. Oke, sama, anggaplah sama ya. Nah, nanti kalian tetap harus menggambarnya sesuai dengan harga yang ada sekarang ya. Untuk selang misalnya berapa meter ini dibutuhkan? Oke, selang 10 meter. Itu dikali dengan harganya. Ya, dengan harga selang 2.000 misalnya. 20.000. Untuk gerobak, jumlah gerobak itu ada gerobak itu kan 2, itu dikali dengan harga gerobak. Harga gerobak ini 500.000. Kemudian chopper jumlahnya ada 1 ya, kalau nggak salah 1 dikali dengan harga chopper. Itu kalau nggak salah ini ya, harga chopper lah ini 10 juta. Harga chopper. Oke, kendaraan. Nah, harga kendaraan kita coba lihat berapa jumlah kendaraannya. Kendaraan 2 unit. Tinggal kali harganya kayaknya belum dibikin. Betul. Belum ada harga. Oke. Kita bikin harga pick up ya, diasumsi ya. Ini belum terbuat nih. Jadi akan begitu ya. Jadi akan ketahuannya akan saling bolak-balik, saling merecek ya antara asumsi dengan nilai nantinya. Misalnya harga pick up baru ya. Harga pick up baru misalnya 150 juta misalnya. 150 juta. Ini 150 juta Rp per unit. Kemudian harga motor. Harga motor itu misalnya ini belum termasuk beli milk can ya. Milk can juga belum masuk di peralatan di sini. Nanti kita tambahkan. Harga motor itu misalnya 15 juta saja. 15 juta per unit. Baik. Yang belum di sini kan harga milk can nih. Harga milk can. Harga milk can misalnya yang 30 liter ya. Yang 30 liter itu adalah 1 juta. Atau 800 ya. Ya 1 juta lah ya. Yang 30. Ya anggap 1 juta Rp per unit ya. Yang dibutuhkan di sini milk can, jumlah milk can-nya adalah milk can itu jumlahnya misalnya 10 misalnya. Milk can 10 unit. Oke, 10 unit. Baik, jadi tinggal ditambahkan di sini ya. Harga pick up, jumlah pick up-nya ada berapa? Kendaraan di sini ada 2 unit misalnya dikali dengan jumlah harga pick up-nya ya, 15 juta. Oke, sekian. Kemudian ditambahkan untuk motor. Untuk motor ada 2 juga, 2 unit ya, tadi itu.
2 unit dikali dengan harganya. Harganya ini. Oke. Nah, satu yang belum kita tambahkan adalah milk can ya. Jadi milk can 19 di sini ada milk can. Milk can itu adalah sama dengan kebutuhannya adalah milk can itu, nah ini milk can 10 kali dengan harganya ya. Harga milk can. Harga milk can tadi yang terakhir. Oke, ini yang kita bikin. Nah, baik, inilah kita coba jumlahkan berapa coba investasinya. Biaya investasi saja ya. Adalah 23 miliar. Oke, 23 miliar untuk investasinya saja. Oke, saya pelan-pelan ya. Jadi ini biaya investasi udah ketahuan. Biaya investasi awal saja dibutuhkan 23 miliar untuk bangunan, untuk kandang, untuk pembelian lahan, untuk peralatan, mesin, serta kendaraan dibutuhkan 23 miliar. Ini baru sembarang ya. Ini baru sembarang. Ya mudah-mudahan masih ya intinya bisa mewakili gitu, bisa mewakili besaran yang harus diinvestasikan di usaha sapi perah. Baik, sekarang ke biaya operasional. Biaya operasional itu muncul setelah ada operasi yang dijalankan. Nah, setelah bangunan ini selesai, tentunya operasional itu akan dimulai ke tahun berikutnya. Jadi seiring dengan adanya penerimaan, yang penerimaan ini diakibatkan karena ada operasional. Oke. Nah, ini misalnya gaji pegawai, gaji manajer. Kita ambil jadi di tahun kedua ya, karena ini semua operasi di tahun kedua, karena tahun pertama adalah pembangunan. Manajer berapa orang? Ada manajer di sini, tenaga manajernya, satu orang kali dengan harganya. Harga atau gaji ya, gaji manajer selama 1 bulan adalah 10 kali 12. Cari di asumsi berikutnya, ini 1 tahun 12 bulan. Tinggal kalikan. Oke, 120 juta, maaf. Untuk demikian juga tenaga administrasi ya. Tenaga administrasi ini ada 2 orang kali dengan harganya, nilainya ya, mana diambil sana, ini 3 juta kali dengan selama 12 bulan. Ini 12 bulan asumsi ya. 12 asumsi. Kemudian listrik. Nah, ini belum dimasukkan nih biaya listrik per bulan nih. Tidak ada harganya. Nah, kita bikin di sini ya. Harga listrik per bulan. Misalnya harga listrik atau biaya listrik, harga listrik kayak anggaplah misalnya 1000 Rp per kilowatt hour, kilowatt hour ya. Kilowatt hour itu adalah kita kebutuhannya selama 1 bulan, misalnya kita asumsikan ini listrik ya di sini. Listrik kebutuhannya adalah misalnya berapa ya? 500 misalnya, 500 kWh. Oke, kWh. Anggaplah 500 kWh, berarti tinggal dikalikan saja sama dengan harga listrik kebutuhan 500 kWh kali dengan harganya berapa nih kWh listriknya 1000. Nah, ini misalnya 500.000 per bulannya. Jadi berarti kurang, masih harus dikalikan dengan yang angka 12 bulan. Sini. Oke, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, kita belum ada di sini nih. Pajak PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Pajak PBB bangunan itu adalah 1 ya. 1 tahun ya 1. Misalnya satunya angka satuan saja untuk Rp per tahun. Ya 1 aja angkanya. Jadi di sini ditambahkan harga biaya PBB ya. Atau biaya PBB aja ya, biaya PBB bukan harga. 1 tahunnya misalnya jatuhnya adalah 1 juta.
Jadi RP per tahun. RP per tahun. Oke. Gampang, ini RP per tahun, ya jadi tinggal dikalikan saja. Asumsinya adalah ini biaya PP per tahun bisa dikalikan dengan ini, bisa dikalikan atau langsung saja juga bisa ya. Nah, jadi 1 juta per tahun misalnya. Oke, itu nah ini biaya operasional, biaya tetap. Jadi yang tiap tahunnya atau tiap bulannya dibayar tetap. Ya, walaupun listrik sebetulnya pemakaiannya bisa turun naik ya. Anggaplah listrik ini tetap gitu ya. Jadi harus tetap pemakaiannya sekitar 500 kWh misalnya. Nah, yang biaya tidak tetapnya adalah untuk konsentrat, pembelian konsentrat. Oke, sama dengan kita cari di dinamika populasi tahunan. Konsentrat itu kebutuhannya berapa sih? Oh, 80 ton misalnya per tahun. Berarti tinggal dikalikan dengan harga konsentratnya. Oke, kita cari harga konsentratnya. Mana nih harga konsentrat? Nah, ini. Nah, 3.000 ya. Nah, ini. Kemudian hijauan juga sama. Dinamika populasi tahunan juga tinggal dikali dengan salah hijauan, oh iya betul, ini hijauan kali dengan harga hijauan kita cari, nah ini dia 500 perak. Nah ini kemudian Michael pressure kebutuhannya berapa di sini di dinamika Michael pressure 15 ton dikali dengan ya harganya. Harga Michael Placer itu misalnya mana ya? Nah ini dia, Rp3.000. Kemudian harga susu, karena kan pedet dari bulan umur 1 sampai 3 masih diberikan susu ya. Itu berapa totalnya? Kita lihat di asumsi ini susu 10.000 ton ya. Kali dengan harganya, harga susu. Nah ini dia harga susu. Oke. Nah, ada anak kandang, nah ini tenaga kerja kandang. Nah, ini kan walaupun sama ya, kita asumsikan tidak sama. Tenaga kerja kandang itu ada berapa orang? Ada 10 orang. Kali dengan biayanya ya, biaya harganya. Atau kayak biayanya, ini anak kandang 2 juta. Ini kan per bulan ya, berarti harus dikali dengan angka 12 yang ada di bawah. 12. Oke, selama 1 tahun 240 juta. Biaya IB, nah, biaya IB asumsinya ada berapa ekor nih? Misalnya di tahun pertama biaya IB kita lihat dinamika populasi. Oh, di laktasi ya, di laktasi awal di sini nih biaya IB. Ada di sini biaya IB ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja kali dengan asumsinya harga IB. Nah ini. Oke, 498. Biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah asumsinya adalah dinamika populasi 498 kan ya. 498 biaya kesehatan. Oke, jadi ini ditambah dengan mohon maaf. Jadi kita ulangi lagi. Nah, untuk biaya kesehatan karena di tahun pertama sudah ada PEDET, berarti tinggal 498 ditambah dengan yang 237 karena di sini ada PEDET. Agar nanti bisa dikalikan harus diberi tanda kurung supaya nanti tidak salah mengalihkan. Oke, tidak salah mengalihkan ya. Nah, nanti tinggal ditambahkan di sini kalinya di belakang kurung dikali dengan biayanya berapa? Harga kesehatan. Nah, biaya kesehatan adalah 100.000 per ekor. Nah, ini 73 juta. Nah, kemudian kebutuhan biaya bensin, itu ada berapa nih kita diasumsi kebutuhan bensin. Mana bensin? Nah, ini bensin ya, pick up per bulan nih. 100, harus tetap berarti tambahkan ya dengan yang motor. Ditambah, mana motor? Nah, ini 20 liter. Tinggal dikali dengan harga bensin. Kali
harga premium, harga premix maksudnya, harga bensin Pertalite 9.000. Nah, ini, belum dikali dengan 12 bulan. Oke, tinggal dikali dengan 12. Jangan ditulis 12 ya, tapi kita kembali ke asumsi. Tadi kan per bulannya ya. Nah, ini kembali ke asumsi. Nah, ini kebutuhan, inilah kebutuhan biaya selama 1 bulan, 1 tahun, mohon maaf, di tahun untuk biaya operasional. Biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Oke, kita jumlahkan adalah kebutuhannya 1 miliar. 1 miliar 40 juta. Sekian. Nah, sudah ketahuan, nah tinggal ini kan sudah ditarik ke sini ya. Berapa di tahun berikutnya gitu kan? Sama dengan yang tadi, tinggal di tahun berikutnya itu adalah di sini nanti ada kesalahan di dalam penentuan biaya kesehatan. Oke, dan biaya IB ya. Biaya IB di sini kan dinamika populasinya ini gejlok ya. Ada laktasi 2, laktasi ini. Nah, ini akan beda nih. Ya, jadi biaya IB itu akan berbeda di tiap tahunnya nih. Berarti harus hati-hati, tidak bisa ditarik ke seperti yang tadi. Nah, ini kalau yang ini bisa ditarik nih. Jadi semuanya harus dikasih dikasih dolar, betul. Jadi semuanya harus dikasih dolar agar tetap semuanya. Karena dia tidak berubah ya, jadi tidak biar tidak berubah semuanya. Jadi memang harus hati-hati ya, harus dikasih dolar semuanya agar tidak. Oke, dikasih dolar semuanya. Dikasih dolar semuanya ya. Oke, karena ini tetap berarti kita bisa tinggal tarik ya. Nah, ini mungkin sudah benar. Oke, sip. Nah, untuk konsentrat kita juga harus hati-hati ketika akan memberikan dolar ya. Yang dijadikan dolar itu adalah pada nilai harga ya. Harga itu akan tetap. Kemudian nanti karena ini dinamika populasi, konsentrat dia yang akan bergerak ya. Ini konsentrat itu yang akan bergerak adalah jumlah konsentratnya, sedangkan yang tidak bergerak itu adalah harganya. Nah, harga konsentrat itu ada di posisi di D22. Jadi ada di D22, artinya ketika kita klik D22. Nah, ini harganya ini berarti harus kita dolarkan. Oke, tinggal kita tarik. Oke, nah jadi berubah ya. Yang berubah itu adalah jumlah harganya karena mengikuti jumlah konsentratnya, sedangkan harga tidak berubah. Yang ini yang hijauan kita berarti di bawah konsentrat ya, di D21. Di D21. Nah, ini kita tinggal kasih konsentrat, tinggal kalikan, ditarik saja. Oke, kemudian make lab pressure. Di 24 ya, dekat-dekat kan karena di dekat dengan asumsi konsentrat ya. Tinggal tarik saja. Kemudian yang ini D23 masih dolar. Kita tarik. Anak kandang juga begitu ya. Anak kandang coba kita cek. Ini kan ada asumsi berapa? Ada 20, ada 102. Kita cek harga anak kandang itu di mana posisi? Di tenaga kerja ya berarti ya. Tadi itu ada manajer. Nah, anak kandang berarti posisi di D20. Di D20 nih, D20. Berarti yang harus kita kasih pagar adalah D20. Nah, ini D20 ya. D20 kita kasih pagar D20-nya. Namun satu lagi, bukan D20 saja. Di sini kan ada asumsi angka 12 nih. Kan dikali 12, berarti D12-nya juga harus kita. D12 itu ada di mana sih, Mbak? 12 bulan maksudnya. Ada di posisi 1 tahun, ada di D, ini D-nya, oke, 102 berarti D102. Berarti D102 harus kita pagari karena tidak bergerak ya. Oke, tinggal ditarik saja. Nah, kenapa nggak bisa? Ini apa nih? Anak kandang. Oh iya, anak kandang juga kan tidak bergerak nih. Anak kandang itu kan 1, tetap 10 ya. Berarti yang depannya juga harus ditetapkan sama.
tidak berubah misalnya. Kalau ada perubahan boleh, ini tidak berubah ya. Oke, kadang-kadang tetap tidak berubah. Oke. Atau bisa, atau kalaupun tidak bisa seperti itu dipagari ya, nanti kita bisa menggunakan teknik yang lain. Biaya IB, nah biaya IB itu adalah untuk di tahun pertama, ingat ini kan menggunakan yang laktasi pertama nih. Nah biaya IB ini harus hati-hati, kita akan tidak bisa ditarik, berarti kita harus manual kembali sama dengan dinamika biaya tahun kedua ya, tahun ketiga berarti ya. Nah, ini sudah ada darah bunting nih. Sudah ada darah bunting, berarti di tahun ini ditambah ini, ya dikurungin, ya dikurung, oke, dikali dengan harganya. Harganya adalah diasumsi tadi ya harga apa? Harga IB ini 10.000. Ya di enter. Oh, mohon maaf. Oh, kenapa ini? Oh, ada kesalahan. Oke, kita ulangi lagi ya. Ada kesalahan. Sama dengan kita ambil dinamika populasi. Oke, kita kasih kurung dulu. Nah, lupa tadi ada kasih kurung. D-nya adalah ini. Ini kita. Oh, ini dia mengikuti ya. D7 ditambah dengan 11 kurung kali dengan harganya ya. Jadi harganya berapa? Harganya 10.000. Enter. 7 juta kan naik. Nah ini juga nggak bisa ditarik. Jadi kita harus ulang satu-satu. Naik ulang satu-satu ya. Jadi lihat ke dinamika populasi ada berapa jumlah yang laktasi. Nah ini kan ada nih 1 ditambah ini tambah ini. Jangan lupa dikasih kurung dulu. Oke, kasih kurung dulu, kurung buka kurung tutup kali dengan harga. Harganya ya. Harganya 10.000. Oke, demikian juga tahun berikutnya ya. Kita tahun berikutnya ini nih. Tahun berikutnya. Oke, sebentar ya. Ini ada yang harus dibenerin. Nah, ini ini. Oke, darahnya ada 335 nih. Nah, ini mungkin ya tadi. Nah, ini ya. Jadi tahun ke sama dengan populasi tahun ke ini ditambah ini ditambah ini ya. Oke. Tinggal dikalikan dengan angkanya ya 10.000. Oke. Oke, nah ini udah ketahuan. Sekarang biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan juga akan berubah. Untuk di tahun kedua berarti di tahun ketiga berarti di tahun kedua ya di sini dinamik. Nah ini jumlah populasi akhir. Nah ini ada jumlah populasi akhir aja. Jadi tinggal ini dikali dengan 100.000. Oke, nah ini kan bisa dikalikan nih. Tinggal yang akan kita ubah tuh harga kan sama ya. Tadi harga sama, posisi asumsi harganya di mana nih? Oh nih. Di D30, berarti di D30. D30. Nah ini, berarti kita bisa menggunakan tanda dolar. Tinggal bisa tarik ya. Oke. Kemudian bensin ya. Bensin juga tetap ya kelihatannya. Jadi tinggal, kalau mau tinggal kasih aja di sini. Karena sama, tinggal tarik di sini. Anggap sama. Oke. Tinggal jumlahkan saja. Ya. Nah, kita sudah ketahuan harga biaya operasional selama per tahunnya itu berubah ya. 1 miliar untuk pertama, ini kenapa tidak berubah ya? Ini sebentar, harusnya naik semua ini. Oh, I see, salah.
Jumlahnya dari sini ya, salahnya. Kita hapus dulu. Kalaupun mau, tinggal tarik saja dari sini, dari bawah jumlahnya. Oke, jadi biaya operasional selama per tahunnya itu berubah, ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan jumlah, karena ini berubahnya status ternak dari pedet, darah ke laktasi juga akan mengubah jumlah hijauan, jumlah konsentrat, jumlah yang lainnya ya. Jadi ini akan berubah. Seperti itu ya. Oke, ini sudah ketahuan, totalnya sudah ketahuan, penerimaannya tinggal kita menghitung net benefitnya berapa. Oke, tinggal net benefitnya itu berapa, kita akan coba hitung ya. Oke, untuk ini biaya kan, nah ini tinggal net benefit itu adalah penerimaan dikurangi biaya, total biaya. Oh, di sini belum ada total biayanya nih, total, kan ini total 1, total 2 ya. Nah, total biaya ya. Mohon maaf, ini salah mungkin ya. Nah, ini A dan B ya. Ini A, ini B. B harusnya B di sini ya. Nah, ini total biaya harus ditambahkan lagi ya, total biaya. Total biaya berarti penjumlahan sama dengan ini biaya investasi kan ditambah dengan biaya total ini, total 2 ya, dengan segini. Tinggal tarik saja. Oke. Tinggal tarik saja. Ini total biayanya ya, total biaya yang sudah diakumulasikan secara keseluruhan. Tinggal penerimaan dikurangi dengan biaya. Nah, ini penerimaan ini kan pada tahun pertama kosong, ya tidak ada masalah. Dikurangi dengan biaya ini. Minus ya. Kita tarik ke sini. Nah, ini sudah. Jadi inilah net benefit pada angka yang tahun awal minus karena memang hanya pembangunan saja. Baru di tahun kedua ada profit, tahun ketiga profit, tahun keempat profit dan sebagainya. Yang inilah yang akan menjadi dasar nanti pada perhitungan benefit cost analysis untuk perhitungan finansial yang akan menggunakan time value of money atau menggunakan diskon faktor. Demikian kuliah praktikum kita kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti step by step-nya, nanti bisa diulang, kalaupun tidak mengerti bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.